tapi semua tanda-tanda, semua simbol-simbol yang diperlihatkan oleh semua produk budaya populer. Jadi bisa film, bisa video klip, bisa juga gaya pakaian, terus segala sesuatu yang berkaitan dengan teks yang ditampilkan oleh orang modern, terutama berarti terhadap orang modern. Jadi kalau kalian berpakaian misalnya sekarang agak ngablak-ngablak gitu misalnya ya, atau kayak Lady Gaga gitu, ya itu bukan suatu kebetulan gitu kan, bukan suatu dia kecelakaan karena nggak punya baju, tapi dia memang dia ingin menunjukkan simbol tertentu, ini bicara tentang identitas dia, ini bicara tentang diri dia. Artinya sekarang di era sekarang ini nggak ada nggak ada sebab kebetulan tiba-tiba emang pakai jilbab serba coklat, bajunya coklat misalnya. Ini Pak, maksudnya ngaruhnya di industrinya nanti. Kan kita di sini mengkritisi gitu kan di industrinya nanti. Misalnya dengan harapan kita bisa bikin program yang lebih baik. Cuman lebih baik biasanya kan belum tentu baik untuk pemilik TV, karena biasanya kalau TV lebih ke komersil, ke pemasukan gitu loh. Iya, betul begitu. Pada akhirnya kita akan tabrakan dengan pemahaman. Jadi yang saya tarik di sini adalah bahwa Anda di kuliah media dan cultural studies adalah bicara dari sudut seorang peneliti, seorang ilmuwan. Jadi sudut pandangnya sangat, makanya saya bilang bertolak belakang dengan yang dulu-dulu gitu. Yang sebab praktis, sebab ya roll take you atau apa aja gitu. Tapi langsung ke kajiannya. Ini benda kayak gini, apa maknanya, tandanya apa? Ini seperti apa? Nah, arahnya memang ke skripsi sih. Akan sangat menunjang ke skripsi. Plus penajaman di pengetahuan tentang media. Ya. Ada hubungannya apa dengan semiotika? Semiotika adalah salah satu metodenya. Jadi kita bisa membaca tanda kalau kita bisa semiotika. Ini ada teks, katakanlah kalau saya penelitian saya ada video Ariel yang diberitakan, itu berita. Nah itu menampilkan gambar, menampilkan suara. Gambar ada artinya apa, suara ada artinya apa. Nah itu dibedahnya menggunakan semiotika. Nah hasil bacaan kita adalah dibedah tadi dengan berbagai sudut tadi, dimaknai, terus dikasih strukturnya bagaimana dan sebagainya. Maka itu adalah kajian cultural studies, kajian teori kritis. Jadi semiotika itu adalah bagian dari ini. Jadi kita bisa pengen memahami cultural studies, otomatis kita harus paham juga tentang semiotika. Paham juga kalau perlu framingnya. Jadi ilmu yang sekarang kalian kalau sudah masuk ke kualitatif itu sangat berguna sekali, nyambung. Tapi kalau kalian sekarang semester 2 langsung masuk ke kemari, insya Allah nggak nyambung. Jadi emang ini udah levelnya ke arah sana. Makanya saya bilang kan ini level dewa, ini pelajaran materi dewa gitu. Jadi kalau kalian ini canda-canda ya, canda-candanya gitu. Di mata kuliah ini di reguler tuh ada 5 jam mata kuliah ini, dan yang 4 itu adalah dokter. Satu-satunya begitu cuma saya. Iya. Saya nggak tahu. Nah, kenapa harus dokter? Karena dianggapnya ini mata kuliah dewa gitu. Udah arahnya kajian. Tapi ya sangat sulit, sulit. Tapi ini sangat penting buat kalian, buat tambah peluru tuh. Suatu saat bikin media, bikin program, kita sudah tahu problem-problemnya di program tersebut. Tahu ini cuma hiburan, tahu ini cuma sampah gitu ya. Nah suatu saat membuat counter media, maka kita sudah tahu ilmunya. Sebaliknya kalau kita mau lebih gila lagi, mau bikin program yang lebih laku tapi hancur, bisa kita gitu kan, kita sudah tahu ilmunya. Karena kalau pengen laku, pengen hancur tapi laku gitu kan, ternyata jurusnya cuma ini bumbunya ini, kan kita sudah tahu. Ibarat kata dokter, kita sudah tahu penyakit kan ya. Jadi kalau bikin orang sakit atau bikin orang sembuh, kita ngerti dong. Itu sisi positifnya sih, ke situnya. Tapi sisi yang lainnya adalah ya kita harus sebagai kritis. Jadi kalau suatu saat kalian kayak Indra ini, jadi nanti di kantor jangan ngomongin ini di kampus, bahaya, nggak nyambung sama dia ini. Jadi beberapa teman di kelas seperti ini memang sangat tidak nyambung dengan situasi sana. Tapi jadikan ini sebagai keilmuan, tambah pengetahuan kalian bagaimana tentang ilmu komunikasi. Gitu kira-kira. Itu ya kira-kira. Oke, yang lain? Pak, ya mengomentari sedikit ya Pak. Banyak ya boleh. Kita punya waktu sampai jam 12.
jika melihat apa yang disampaikan Bapak tadi mengenai program-program yang Bapak mungkin tidak mendidik dan memberikan contoh-contoh yang kebanyakan negatif, Pak. Itu sudah diatur dalam Undang-Undang KPI dan itu ada kementeriannya, pemerintahnya di situ udah ada namanya Kemeninfo yang itu semua bisa memantau kegiatan-kegiatan di dunia pertelevisian atau program-programnya dalam isi yang mungkin yang harus kami sebagai pelajar itu tentunya setelah mengambil studi ini tentunya bertolak belakang jika kita masuk ke dunia media. Dan itu jika sepertinya misalnya aku setelah mengambil media kultur dan kami juga saat ini mengkritisi suatu produk media seperti Facebooker ataupun YKS dan sebagainya yang tadi Bapak bilang mungkin ya kurang lah mendidik gitu Pak. Tapi kalau kita sudah terjun dan itu memang kita harus nge-post supaya produk kita baik itu nantinya dampaknya buruk ataupun sebaliknya. Nah itu urusan belakang. Nah, karena sistem ekonomi kita sudah kapitalis dan itu memang harus seperti itu. Dan banyak juga kita kalau mau melihat masalah studi dengan bidang pekerjaan kita memang selalu tolak belakang. Seperti Abu Rizal Bakri dulu dia pernah belajar mengenai gimana mensejahterakan rakyat, tapi pada kenyataannya mereka dalam kasus Saiful Lapindo itu tidak. Nah, jadi misalnya Pak, aku mohon maaf mengkritisi Bapak. Misalnya Bapak sekarang mengkritisi masalah program YKS, tapi Bapak masuk ke dunia media dan Bapak sebagai direktur programnya, nah itu mungkin tidak sesuai apa yang Bapak pelajari di sini. Kecuali maaf aja Bapak fokus menjadi analisis, menjadi ilmuwan dan mungkin menjadi komentator, dan lebih baik mungkin bisa menjadi LSM untuk memantau ini loh program TV. Kita sudah punya kemasannya, kita sudah punya memantau baik itu dari pemerintah maupun dari komisi yang berdiri sendiri ataupun yang udah disiapin pemerintah gitu Pak. Yang aku ingin tanyakan, kami sebagai mahasiswa apa yang sebaiknya harus kami lakukan? Ini loh hasil belajar kami dan bagaimana kita mengimplementasikannya di pekerjaan. Dan itu kan sulit Pak. Jadi mungkin kita tidak terlalu frontal buat menyampaikan ini loh salah, ini loh kurang tepat. Tapi pada kenyataannya setelah masuk ke media kita nggak bisa, maksudnya nggak bisa idealis gitu untuk mempertahankan studi kita Pak yang hasil dari kampus. Banyak kan seperti ilmu kita kalau kita mau menarik mereka keilmuannya, bidang ilmuannya misalnya hukum dia mengerti, tapi setelah pekerjaan ya mereka kan korupsi juga. Nah itu yang dampak yang mungkin Bapak sebagai pengajar dan itu bisa mengarahkan dan itu mungkin sulit Pak. Iya bagus, sama di setiap mata kuliah pasti akan berhadapan dengan pertanyaan seperti ini yang lumrah kayak gitu. Makanya saya hantar Indra karena Indra teman saya jadi dia nggak teman. Betul ya. Tetap ada sesuatu yang sekali lagi saya bilang seperti yang frame-nya saya bilang adalah bahwa kita bicara tentang keilmuan yang satu ini bicara dari sudut keilmuan sebagai sebagian dari komunikasi dan masuknya wilayah kritis lah. Lagi-lagi yang kalian butuhkan adalah sebuah ilmu dengan sudut pandang kritis kayak gitu. Apa dari apa? Wah, media ya. Media. Jauh banget ya. Saya ada nama fisika lagi. Nah jadi memang sangat sulit ketika suatu saat kalian masuk ke wilayah terutama yang fresh ya, yang fresh belum pernah masuk ke media tiba-tiba masuk ke media kenyataan itu sangat sulit. Tapi sekali lagi ini ilmuwan kan kalian kalau ibaratnya diajarkan berkelahi kan harus pintar banyak senjata. Kalau kalian Kopassus berarti banyak senjata. Bagaimana cara membunuh? Tapi apakah pada akhirnya kalian tuh harus menggunakan senapan api? Belum tentu. Bisa pakai tangan kosong, bisa pakai celurit, bisa pakai dan sebagainya. Nah kalau ini adalah satu ilmuwan yang bisa digunakan apa aja sih?
pada akhirnya. Kalau kata tadi seperti istilah saya adalah kalau kalian dokter tuh bisa menemukan penyakitnya, bisa juga mencari solusinya kayak gitu. Apakah nanti terjadi konflik batin antara kalian? Itu sudah pasti sih. Itu sudah pasti. Saya sudah lama di media, tiba-tiba belajar ini pun galau juga. Pada akhirnya menjadi sangat kritis. Tapi sekali lagi ini adalah bicara tentang keilmuan. Jadi nggak ada apa namanya. Kadang-kadang tidak berkorelasi dengan situasi yang di lapangan kayak gitu. Jangankan sebagai pemilik, kalian sebagai karyawan pun akan kompromi. Otak kalian itu pasti kalau ngomong ini, program ini kenapa harus begini? Rating Pak, kamu setuju rating. Kalau ada rating kita habis. Kenapa? Nggak ada rating, nggak gajian. Nggak ada rating, nggak dapat THR. Nggak ada rating, nggak dapat bonus ya. Itu udah hukumnya, itu cekokin ke orang-orang media kayak gitu. Walaupun yang nggak punya rating juga tetap aja nggak punya bonus, maksudnya tetap mikirin rating juga gitu kan. TV-TV lokal yang masih belum laku gitu kan, mati-matian berpikir gimana supaya laku. Nah, ketika berpikir supaya laku, lagi-lagi kita main ke wilayah kapitalis kayak gitu. Jadi pertentangan itu akan lumrah terjadi, Tapi sebagai sekali lagi, makanya dari awal saya selalu bilang, bicara tentang cultural studies, bicara tentang teori kritis, bicara tentang sudut pandang keilmuan. Satu dari sudut pandang keilmuan. Artinya apa? Kalian kan nanti di kualitatif akan ketemu yang namanya konstruktivisme. Ada yang bertemu namanya teori kritis 2. Nah, teori kritis ada bagian dari ini. Maksudnya kata studies bagian dari teori kritis. Ini adalah salah satu sudut pandang baru yang mencoba berkembang. Maunya sih jadi keempat gitu, yang keempat, yang sama. Tapi secara karakter sama dengan teori kritis kayak gitu. Lalu kalau yang di kuantitatif ketemu yang namanya positivistik. Ada 3. Nah, dengan senjata besar inilah pijakan kita untuk memandang sebuah persoalan media, persoalan komunikasi kayak gitu. Jadi nggak ada yang punya 3 ini kan kita nggak selalu harus gunakan semuanya sih. Kadang-kadang kita di media lebih banyak bermain dengan wilayah kuanti kan ya. Artinya kalau misalnya 60 orang suka acara Facebooker dengan format seperti ini, artinya itu berarti disukai. Artinya itu harus diteruskan, ratingnya bagus misalnya kayak gitu. Tapi karena disukai juga, sudah selesai, itu kuantitatif. Nah, tapi kualitatif sudah bicara ke dalamnya lagi. Memang suka, tapi kayak gimana sih bentuknya kayak begini? Kenapa? Tandanya artinya apa nih kayak begini? Nah, semua dibedah kayak gitu. Dan ini adalah sudut pandang yang sedang berkembang kayak gitu. Jadi buat saya, kita memahami ini adalah memahami sebuah sudut pandang, cara berpikir yang baru lagi. Kalau kata kita punya agama gitu ya, kita punya 3 kitab nih gitu. Kitab ini kita mau pakai yang mana gitu. Itu kira-kira. Kalau tapi ya makanya saya bilang Indra ya jangan sampai ngomongin cultural studies di kantor, jangan, bahaya kayak gitu. Atau apalagi di lingkungan media, jurnalistik ya, wartawan di Buta 6 misalnya. Ngomongin kayak gini nggak laku juga. Wartawan tuh teorinya aja kritis, dipaksa kritis. Pas sampai di dalam ya jadi kucing juga. Karena takut sama atasannya. Kalau wartawan yang berani ya keluar dari situ. Tunjukkan idealismenya. Jadi mengajar, jadi dosen, bikin buku dan sebagainya. Kalau enggak ya tetap jadi kucing di sana. Padahal waktu dia keluar dari kantor dipaksa jadi harimau. Itu yang. Jadi kehidupan kalau masuk ke wilayah produksi, kita produksi udah ya. Nah dia nggak mungkin hampir nggak pernah kenal istilah idealisme. Nggak ada istilah dia nggak pernah diperkenalkan oleh atasan. Kenapa? Dipaksa bikin program, aku udah titik. Aku mau bulaga kayak bagi-bagi duit doang tuh, atau mau apalagi macam-macam lah yang bentuk-bentuk komodifikasinya nggak ada masalah kayak begitu. Tapi kami yang di jurnalistik, yang di pemberitaan itu kan dari idealisme Pak. Tapi tiba-tiba kita harus muncul di berita dari Persika, Ariel Peter Pan ketika dia pernah bahasa Kimpoy kayak gitu videonya gitu. Apakah itu sesuatu yang ringan, sederhana? Enggak, itu masalah. Artinya itu aib buat kita. Nah, kita harus jadi ikutan kayak infotainment kayak gitu. Nah, kita buat beberapa teman, ya apa boleh buat harus bikin kayak begitu. Kalau enggak kan nggak gaji ya. Tapi sekali lagi ini adalah sudut pandang keilmuan. Jadi jangan dipandang dari sesuatu yang ke arah sana. Suatu saat begitu kalian lebih paham lagi, ketika harus memilih sikap, sudah punya ilmunya nih. Ibarat kata orang kalau yang pendosa gitu, minimal sudah pernah ngaji itu gampang kalau insafnya, karena udah ada ilmunya gitu kan, gitu ya. Mudah-mudahan ini
Semakin panjang nanti yang kita bedah adalah cara metodenya seperti yang dibilang tentang semiotika, tentang framing dan sebagainya. Mah, yang lain? Junita mana Junita ya? Suaranya mana Junita? Tanya dong. Ini hampir apa? Yang lain ada yang mau tanya lagi? Saya Kami siapa belum kenal? Saya Reza. Reza. Ya. Untuk misalnya kayak acara program YKS atau segala macam kan yang dinilai tidak mendidik, itu kan ada beberapa pengamat yang bikin petisi ya kan untuk dihentikan, tapi nggak berhasil, nggak menghasilkan apa-apa gitu kan. Berarti kan itu kekuatan dari si media itu apa ya? Kalau dibilang tuh udah kuat banget gitu Pak. Dan pengaruh ke penontonnya itu udah mengikat. Itu gimana Pak? Sama tadi seperti yang dibilang sampaikan siapa? Ali Pak. Ali tadi dia bicara keren banget ya. Sudut pandangnya dia kelihatan. Dia bicara tentang undang-undang penyiaran. Udah ada kayak hukumnya, ada standar penyiaran yang dibikin oleh KPI kayak gitu. Jadi sudah tertulis tuh aturan-aturan seperti itu. Terus kalau kita ngomong komunikasi bicara tentang metafora media, itu adalah cara kita berpikir filsafatnya kita, berpikir tentang etika komunikasi. Artinya apa? Kita sudah bilang punya bukan cuma payung hukum, tapi payung moral, payung etika yang nggak perlu ada KPI atau nggak perlu ada undang-undang. Kita sudah harus benar karena kita orang komunikasi sudah belajar etika komunikasi kayak gitu. Tapi dalam prakteknya ya Indonesia sih gitu, gimana ya? Yang malas ke Indonesia gitu katanya zaman katulistiwa. Ternyata kilau air mata kata Iwan Fals kayak gitu. Jadi artinya ya hukum tetap jalan. Akil pinter gitu ya. Hukum tapi ya dia sendiri yang menciderai hukum kayak gitu. Jadi kalau misalnya patuh sama standar yang dibuat oleh KPI, misalnya patuh pada undang-undang penyiaran, maka TV kita akan tidak separah ini. Sekarang parah, kalian sebagai konsumen, sebagai halayak, hak kalian untuk mendapatkan tayangan yang bagus tuh dirampas oleh orang-orang yang berkepentingan mengejar rating. Padahal kan wilayah kita kan frekuensi itu punya kita, punya televisi, dia hanya pakai kayak gitu. Jadi yang kadang-kadang termasuk Abu Rizal Bakri itu nggak ngerti juga, pernah ngomong di Tempo tuh seakan-akan kita udah sewa sama siapa, cuma urus izin kayak gitu. Nah ini berat. Kalau ini berlangsung lama, kita nggak masalah karena kalian komunikasi kan ya, paham tentang literasi media. Bagaimana dengan adik-adik kita, bagaimana dengan anak-anak kita nggak pernah dapat tontonan yang bagus, kita nggak pernah dapat tontonan yang berkualitas, kita nggak bisa lagi ngaji ya cuma ngaji yang belajar agama yang sebatas alhamdulillah, cuma kita diteriakan alhamdulillah gitu. Tapi belajar tentang cinta kayak tadi gitu sekilas gitu kan, itu nggak susah dapatnya. Qurai Shihab cuma sedikit, cuma 5 menit. Itu pun kalau pas Ramadan. Coba kalau di setengah jam kita ngantuk juga sih. Tapi itu penting buat kita kan. Jadi banyak yang terutama yang tadi yang di Metro TV, TV One, segala macam. Semua framing-framingnya, framing beritanya itu lebih mengarah pada kepentingan tertentu. Kenapa? Nah kita nggak pernah tahu akhirnya tuh sebenarnya berita yang benar tuh yang mana sih? Kalau Anas Urbaningrum sebenarnya salah apa enggak ya? Dia ngomong begini di TV. Pengacaranya ngomong begini juga, ngomong di apa tuh acaranya Lawyers Club itu bisa panjang-panjang. Padahal aturan kalau kalian bikin berita yang namanya quotation itu wawancara paling banyak tuh 15 detik 15 detik itu udah standar aja. Tapi di TV itu orang wawancara bisa sampai 3 menit, 4 menit cuma satu pernyataan. Si Ruhut dikasih mic, dia ngomong dia seenak menurut dia gitu kan. Apalagi disaksikan orang banyak, ditepukin, tambah semangat walaupun ngomongnya ngaco. Sultan Batu Gana, dia sama dikasih mic ngomong juga semaunya. Nggak ada yang terus sekarang kalau yang orang-orang yang nggak kuliah gitu kan sampai berpikir ini sebenarnya kasus hamba Allah salah siapa sih? Yang benar siapa sih? Kata si Ruhut begini, kata Sultan begini, kata Anas begini. Terjadilah kacauan. Lalu di mana fungsinya wartawan? Di wartawan tuh di mana? Kalau kerjanya apa gitu ya? Katanya bikin framing, katanya bikin beritanya objektif. Tapi kan enggak kan kayak gitu.
Itu semua, jadi kekacauan ini hukumnya sih ada sih, tapi nggak jalan semuanya. KPI yang mandul, karena yang pilih yang punya duit. Tapi itu yang milih udah diijon orangnya, gue ya anggota KPI ya, KPI nanti gue biayain. Anggota DPR nanti gue deketin telepon. Jadi itu, jadi ujian yang di sana formalitas. Di DPR yang nanya ya si Mutia Hafid lah, atau si siapa Nurul Arifin, blocking time aja nggak tahu, kok dia menguji dokter gitu. Yang datang tuh di KPI tes tuh dokter-dokter, dan yang lulus banyak. Kenapa? Ya orangnya udah orang, ada yang nggak lulus tes tertulis, tapi bisa jadi anggota KPI. Kenapa? Ada kata miliknya dia masuk, mewakili instansi katanya. Ada yang memang sudah dipelihara oleh orang-orang lebih besar, orang dalam. Kalau kayak gitu gimana coba? Polisinya aja udah kayak gitu, pengawasnya kayak gitu. Jadi apa? Nah akhirnya jalan satu-satunya adalah kenapa ada mata kuliah ini yang membuka kalian, cakrawala berpikir kalian. Suatu saat bikin juga literasi media. Ini penjelasan ke rumah. Ini loh mah, begini tuh arahnya begini. Ini loh, begini. Jadi selain sebagai ilmuwan, kualitas ilmuannya kelihatan kalian, yang berikutnya adalah membantu dalam literasi media. Apakah ini akan kita akan berhenti bertahan seperti ini? Insya Allah enggak sih. Makin lama kan orang cerdas makin banyak, orang usia makin ada kan ya. Nah itu akan berubah entah berapa tahun lagi, entah sampai yang periode yang berapa kayak gitu. Itu kira-kira. Jadi sangat pelik persoalannya. Dan kenapa ini penting? Ya, sekarang materi ini penting. Karena kalian harus tahu lebih dulu, kalian sudah mulai kritis, minimal tahu mindset dulu. Kenapa di awal kuliah saya langsung bermain keras kayak begini? Karena yang pikir adalah mindset itu berubah. Suatu saat kalian nanti bikin skripsi misalnya dapat bimbingan saya, tiba-tiba saya nggak mungkin ke saya tuh main ke wilayah kuanti, saya nggak mungkin, saya nggak mau, saya tolak, kamu kuanti, ke yang lain cari. Pasti lari ke kuali, teori kritis. Nah, begitu masuk ke teori kritis, oke sepakat, kita deal, maka cara berpikirnya saya ubah dulu. Mana TV yang bagus? Kalau masih ada, kamu belum bisa masuk ke saya. Jadi semua harus dicela bahwa semua jelek, kayak gitu. Jadi kita harus ubah pola pikirnya menjadi kritis dulu. Nah, itu cara saya. Ya. Itu kan. Ini yang mindset aja, ubah mindset. Sama kalau misalnya kalau kuliah di dokumenter, kayak dia tuh, maka cara berpikirnya adalah awal kuliah adalah ubah dulu cara berpikirnya. Berpikir tentang dokumenter, berpikir tentang gambar, titik. Jadi ngomongin apa? Gambar. Bukan ngomongin ide ini begini Pak, mau bikin film begini. Gambarnya apa? Ada gambarnya. Kaji dia. Kalau enggak, nggak usah ngomong dokumenter. Gitu kira-kira. Ya gitu. Jadi ngomong kalau gitu, jadinya emang kayak gini ya. Malah akhirnya saya lupa. Saya belum kenal kalian semuanya. Kenalan dulu deh, namanya siapa? Jangan lucu.